Selamat datang anak-anak Ibu yang kelas 8 di pembelajaran IPS Sosiologi. Ya, kembali kita berjumpa dalam topik konflik dalam kehidupan sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Semua kita dalam lindungan Tuhan. Ya, anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, udah persiapkan diri kalian untuk menerima pembelajaran Ibu hari ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan atau aktivitas hari ini kita berjalan dengan lancar. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Konflik sosial, ya, judulnya adalah konflik sosial. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Adapun faktor-faktor penghambat mobilitas sosial yaitu diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin. Itu pertemuan kita minggu lalu ya. Sekarang pertemuan kita hari ini adalah tentang konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita mempelajari konflik sosial adalah menjelaskan pengertian konflik, dan yang kedua adalah mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik. Nah, konflik sosial. Konflik sosial berasal dari kata Latin, yaitu configure, artinya saling memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Dengan kata lain, konflik dapat diartikan merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Jadi konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan, misalnya perbedaan jasmani, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pula perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu memuncak menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakat tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan menurut pendapat Suyono Sukanto, konflik sebagai suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya yang jalan menantang lawan disertai dengan ancaman. Menurut Gilin dan Gilin, atau John Lewis Gilling dan John Philip Gilling, melihat konflik sebagai bagian dari interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Faktor-faktor penyebab konflik. Hampir tidak pernah kita temukan suatu masyarakat tanpa konflik, baik antar anggota maupun antar kelompok masyarakat. Konflik dapat terjadi apabila upaya seseorang dalam mencapai tujuan terhalangi. Suyono Sukanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yaitu perbedaan individu. Setiap manusia adalah individu yang berbeda dan unik, memiliki pendirian dan perasaan berbeda dengan orang lain.
Coba kamu perhatikan diri kamu sendiri dan teman-teman sekelasmu. Tentu ada perbedaan kepribadian, termasuk perbedaan pendirian. Contoh, kamu dan beberapa teman berpendirian bahwa ketika belajar bersama, suasana harus tenang. Sementara, teman-teman kelompokmu yang lain berpendirian bahwa belajar sambil mendengarkan musik justru membantu belajar. Perbedaan pandangan seperti itu terkadang menimbulkan konflik antar teman. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Kepribadian seseorang sedikit banyak dibentuk oleh kelompok. Orang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, sehingga cenderung terpengaruh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Contohnya, anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan akan cenderung bersikap sopan ketika bertemu, atau dalam masyarakat yang tidak memperdulikan nilai kesopanan akan cenderung mengabaikan kesopanan. Terlihat dari contoh bahwa perbedaan kepribadian seseorang cenderung tergantung dari kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian orang tersebut. Oke ya. Dan yang ketiga, faktor penyebab konflik adalah perbedaan kepentingan. Setiap orang dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya perbedaan kepentingan ini merupakan faktor lain penyebab konflik atau pertentangan. Ya, contohnya, perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hewan. Tokoh masyarakat setempat melihat hutan sebagai bagian dari kebudayaan mereka sehingga tidak boleh ditebang. Petani menebang hutan untuk membuat kebun atau ladang. Pengusaha melihat hutan sebagai peluang bisnis. Menebang pohon-pohon di hutan lalu dijual untuk mendapatkan uang. Adapun bagi pencinta lingkungan, hutan adalah bagian penting dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah faktor penyebab konflik. Yang keempat adalah perubahan sosial. Masyarakat mengalami berbagai perubahan seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan pengetahuan. Perubahan dalam masyarakat akan memengaruhi cara pandang sebagian anggota masyarakat atas nilai norma dan perilaku masyarakat. Contohnya, proses perubahan masyarakat pedesaan di Indonesia. Sebagian masyarakat pedesaan di Indonesia sedang mengalami proses perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Perubahan seperti ini tidak jarang menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Konflik tersebut muncul karena ada upaya penolakan terhadap sesama bentuk perubahan. Perubahan itu dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Jadi, konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu maupun masyarakat dan kenyataan sosial akibat perubahan. Nah, ini kamu lihat contohnya ya, contoh gambarnya Ibu berikan, konflik individu ya. Kemudian ini ya, konflik adanya perbedaan kebudayaan. Konflik adanya perbedaan kepentingan. Dan konflik adanya perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik. Ya, yang ke materi berikutnya adalah tema berikutnya bentuk-bentuk konflik. Menurut Suryono Sukanto menyebutkan ada 5 bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang disebabkan karena masalah pribadi. Kamu lihat contohnya di bawah ya.
Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politik yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Yang ketiga, konflik sosial, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. Dan bentuk yang keempat adalah konflik antar kelas sosial, yaitu konflik yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat, misalnya konflik antara karyawan dengan perusahaannya untuk menuntut kenaikan upah. Nah, setelah kelas selesai membahas perbedaan faktor penyebab konflik dan bentuk-bentuk konflik, tugas akhirmu adalah tulis dan catat di buku catatan IPS. Tema kita hari ini konflik dalam kehidupan sosial. Silakan kamu catat dengan rapi dan setelah itu kamu kirimlah ke forum di GC IPS Sejarah. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu ya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan dapat bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.